Selamat pagi, nama saya Wira Ekawati, sarjana teknik magister manajemen pariwisata. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengenalan MAIS, program studi pariwisata S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan 13, di sini di dalam rencana pembelajaran semester terdapat capaian pembelajaran lulusan, di antaranya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, mandiri, profesional dalam melakukan tugas. Diharapkan pada pertemuan 13 ini, mahasiswa mampu untuk bekerja sama dalam tim dan berkontribusi pada saat melakukan eksistensi event. Pada pertemuan 13 kita kali ini adalah bobot penilaian. 1. Ada kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30% dalam bentuk presentasi. Nilai 0 sampai 30 E, 31 sampai dengan 59 D, 60 sampai dengan 69 C, 70 sampai dengan 79 B, 80 sampai dengan 100 A. Itu yang akan kalian terima pada mata kuliah pertemuan 13 kita kali ini. Oke, kita lanjut. Hari ini kita ada di pertemuan 13. Ya, kita akan belajar tentang pengetahuan MAIS. Oke. Kita akan menggunakan ada namanya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, di mana kalian akan belajar memahami penjelasan pengertian MAIS yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, melalui perencanaan kegiatan MAIS. Lalu kita akan menentukan dan mencari masalah di MAIS sendiri seperti apa, dan kita akan melaksanakan kegiatan MAIS. Jadi hari ini kita akan membahas tentang eksekusi event. Ada yang masih ingat MAIS? Event? Ada yang lupa? Conference. Oke, sebentar ya, kita ingat dulu. Kita cek dulu. Ya. Nah, kalau kita ingat namanya mampu melaksanakan eksekusi event. Berarti MAIS itu apa ya? MAIS itu apa ya? Ayo, siapa bisa melengkapi? Meetings, ya, insentif, terus conference dan event. Ya, event itu apa saja sih? Kita cek ya, kita lihat. Nah, pada saat kalian kuliah ini akan ada tugas yang akan kalian kerjakan, di mana bobot penilaian kehadiran kalian adalah 20%. Ingat ya, absensi. Jangan lupa, udah ada absen belum? Sudah. Tugas yang kemarin sudah dikerjakan? Sudah. Tugasnya 25%. UTS, jadi UTS yang kemarin kalian lakukan, yaitu 25% bobotnya. Dan UAS nanti nilainya 30%. UAS kalian kali ini adalah presentasi. Untuk jenis asesmennya ada tes tertulis, tes lisan, tapi yang kita akan ambil adalah tes praktek, observasi, dan portofolio. Itu untuk MAIS. Ya, nah ini kita akan masuk ke dalam eksistensi event. Di dalam event, ya, di sini ada team player, ada trading, ada host organization, ada flyer and travel, venue, specialist event, finance, ya, transportasi, spesial event seperti catering, time apa, ya kita harus bisa menentukan entertainmentnya, terus akomodasi yang harus kita siapkan nanti untuk para undangan dan delegasi, ya, dari internasional ataupun dari dalam negeri sendiri, ya. Di sini juga jangan lupa kalian harus melakukan perizinan dokumentasi apa saja yang harus kalian siapkan. Jangan lupa juga kalian siapkan apa? Spanduk. Selain spanduk apa lagi? Banner. Kalau kita bicara budget, apa yang kalian siapkan? Anggaran. Oke ya. Nah, di sini adalah team player, exhibition manager. Ada juga wedding organizer. Jadi exhibition manager itu tugasnya adalah mengembangkan, merencanakan, mengatur, dan mengelola acara, konferensi, dan kamera. Itu adalah event kita, ya. Lalu untuk planner meeting ataupun organizer, ya, di sini ada tim wedding koordinator. Jadi nanti kalian akan
akan mengadakan eventnya di wedding atau di event apa nih? Event apa yang akan mengadakan? Event apa? Pameran? Atau kita mau buka entrepreneur fair? Fair. Kita lanjut yuk. Nah, ini pengorganizer itu IO artinya mengelola ya, mengelola sesuatu kegiatan. Jadi nanti kalian entrepreneur fair bisa kalian bagi-bagi siapa yang jadi IO-nya, ya, siapa yang bagian humasnya. Di conference manager bertanggung jawab perencanaan dan melaksanakan berbagai acara. Jadi nanti kalian juga siapkan juga siapa yang bagian conference manager. Oke, professional conference organizer. Nah, ini PCO. PCO ini ya suatu badan bisa hukum, bisa perorangan. Jadi dia mengelola secara profesional. Jadi kalau kita bicara internasional ya, berarti kita akan ada kerjasama dengan IO-IO lain. Nah, di atas itu adalah PCO. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanya? Belum ada? Belum ada. Oke, kita masuk ke dalam tugas. Oke, nah tugas ini kalian membuat proposal berdasarkan konsep proposal yang telah disetujui dosen. Jadi kalian melakukan eksekusi event. Kemarin proposalnya sudah di ACC? Sudah. Ya, melakukan publikasi event sesuai dengan media publikasi yang telah dipilih, pra event, saat event ataupun pasca event. Sudah ditentukan medianya? Sudah. Ada kesulitan? Ada. Mahasiswa mengimplementasikan kerjasama dengan baik dengan sponsor maupun media partner. Oke, ya, mengisi form asistensi untuk ditandatangan dosen sebagai bukti telah melakukan asistensi event. Nah, nanti kalian buat seperti ini lembar asistensinya, daftar kalian asistensi, nama kalian, ini mata kuliah, nama dosen pengampu. Ya, pada saat kalian melakukan kuliah bahan itu per tanggal. Oke, nanti disiapkan, ini di print. Dikirim juga di-upload ke dalam link tugas. Ya, dan ini adalah perencanaan tugas mahasiswa kalian di pertemuan sekarang 13 yang terkait dengan asistensi event. Ya, dikumpulkan 2 minggu lagi. Udah ditawarkan ya waktunya? Cukup ya 2 minggu ya? Cukup. Ya, jadi akan dikumpulkan pada pertemuan 15. Nah, ini adalah bentuk form penilaian nanti untuk kalian. Ya, ada nama kelompok kalian isikan. Jadi nanti ini saya akan menilai kalian berdasarkan apa, bagaimana ketepatan kalian menentukan tugas, menyusun proposal, penyusunan laporan itu bentuknya seperti apa, dokumentasi kegiatan kalian seperti apa. Jadi ada foto, ada video. Oke. Kita bicara tentang rubrik penilaian. Ya, ketepatan dalam menentukan jenis kegiatan, meeting, insentif, conference, exhibition ataupun event. Jadi tentukan tema. Ya, so venue-nya sudah dapat untuk yang entrepreneur fair besok? Sudah. Di mana? Di aula. Oke. Sudah di ACC ya? Sudah. Untuk kesesuaian eventnya, ya, nanti ini akan ada penilaian masing-masing. Ya, ada kriteria 1, 2, 3, nanti disesuaikan. Penyusunan proposal untuk kegiatan meeting event insentifnya, yaitu device-nya. Ya, proposal sesuai dengan tema yang akan diselenggarakan. Judul proposalnya berarti apa? Entrepreneur fair. Ada perubahan? Tidak ada, tidak diskusi aja ya. Pada proposal terdapat tujuan kegiatan yang jelas. Terdapat proposal sponsorship. Sudah disiapkan? Sudah. Format paper A4 per 3 cm adalah kiri kanan tolong diperhatikan untuk batas kiri batas kanannya. Selanjutnya penyusunan laporan kegiatan MAS-nya, terdapat laporan eksistensi kegiatan. Ini ada bobot penilaian, jangan lupa ya, karena ini menentukan nilai kalian nanti saat UAS 10%, ya apakah benar atau tidak ya. Nanti kalian bisa lihat di sini ada yang 40, ada nilainya 40, 10, tinggal kalian perhatikan kembali. Ya, untuk dokumentasi kegiatan yang perlu diperhatikan adalah hasilnya, ya, kualitasnya, jelas atau tidak itu dokumentasinya, videonya juga sama, siapa saja yang diwawancara, ya. Hasil dokumentasi dipublikasikan di YouTube, Instagram dan Facebook. Jadi kalian akan publikasi mana? YouTube.
Nah, dan nanti jangan lupa ini adalah formulir checklist yang akan kalian bawa pada saat eksekusi event. Artinya gini, kalian menentukan untuk cek ya sebelum event dimulai, dicek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Ya, apakah sudah memenuhi atau belum. Dari mulai produknya, penyelenggaraannya, fasilitas penunjangnya, ya, bagaimana dengan SOP yang sudah kalian buat, apakah mereka sudah memenuhi atau belum. Ya. Lalu bagaimana menyusun dan menyampaikan laporan, nanti ini kalian bahas juga berkelompok. Pengelolaan ada organisasi, apakah mereka sudah menyiapkan profil dari masing-masing perusahaan. Nanti dicek juga lagi sponsor mereka, ya, banner mereka, kampanye profil produk mereka sesuai tidak packagingnya, ya, sudah standar atau belum, ya. Untuk manajemennya, itu semua administrasinya, dengan sumber daya manusianya, sarana dan prasarana. Kalian cek lagi booth mereka apakah sudah siap atau belum. Ya, boothnya nanti seperti apa? Meja atau pakai payung atau gimana? Meja. Selain meja? Kasih panggung. Berarti step-nya tenda, oke. Tenda udah siap. Ya. Nah. Oke, jadi nanti kalian harus bikin laporan. Dalam laporan itu harus ada penjelasan latar belakangnya, jangan lupa, termasuk dalam bagian teorinya. Ini saya kasih sedikit ya bahan referensi kita yang kita gunakan untuk eksekusi event. Oke, terima kasih semuanya. Gak ada namanya lagi? Cukup ya, kalau gitu sama kami semuanya. Sukses untuk acara kita besok. Oke? Terima kasih. Kuliah BSI aja.